Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman Nawawi di channel Yuk Ngaji Garut. Ya, seperti biasa di kesempatan ini menuju berbuka kita akan sedikit sharing kepada teman-teman terkait hal ihwal apa saja yang bisa kita upgrade kemampuan kita, upgrade pemahaman kita terkait keislaman kita. Baik, sobat, di kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing terkait kenapa kita harus berpuasa. Ya, mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, kenapa sih kita harus berpuasa? Tunggu sobat, sebetulnya puasa itu, kewajiban berpuasa itu tidak hanya diwajibkan untuk kaum muslimin. Ya, berpuasa itu sudah dicontohkan di zaman-zaman umat terdahulu. Ya, seperti di dalam Al-Baqarah surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ada frase yang ini patut kita tadaburi ya di Al-Baqarah ayat 183 itu, yang mana ayat yang ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya puasa itu diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kalian. Berarti apa? Ternyata puasa itu dari segi taklif hukum syarahnya ternyata diemban juga oleh umat-umat terdahulu, bukan hanya oleh umat Islam. Makanya budaya berpuasa, kalau misalnya kita melihat bagaimana umat-umat selain umat Islam, mereka juga sama. Ada istilah-istilah puasa adalah meditasi dan lain sebagainya ya. Tapi yang kita ingin sharing di kesempatan kali ini, bahwasanya puasa itu ternyata ada manfaat dan lebih banyak lagi manfaatnya. Ya, tidak hanya manfaat yang sifatnya medis semata, tapi ada hal-hal yang sifatnya ini menjadi sebuah latihan bagi kita ya. Entah itu melatih hawa nafsu ya, melatih amarah ya, melatih menjaga konsistensi keimanan ya, melatih kesucian mulut, kesucian hati. Kan kita tahu sendiri di bulan Ramadan kita tidak diperkenalkan untuk bergibah ya, kita tidak diperkenankan untuk menggunjing, menjaga hati ya, menjaga kesabaran, gak boleh marah dan lain sebagainya. Meskipun sebetulnya ini tidak hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan kita juga harus melakukan hal itu semua. Tetapi center di diulang-ulang katakanlah ya, oleh ustadz-ustadz kita bahwasanya stop, jangan gibah gitu kalau bulan Ramadan. Karena kenapa? Bulan Ramadan itu bulan yang benar-benar suci, harus benar-benar dijaga gitu ya, mulutnya, dijaga pandangannya, pendengaran dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, kenapa kita harus berpuasa? Kalau kita melihat bagaimana hewan-hewan ya, contoh seperti beruang. Beruang ketika dia berhibernasi, dia membutuhkan waktu puluhan hari untuk apa? Ya, salah satunya adalah untuk menjaga supaya lemaknya itu hancur gitu. Dan itu dengan apa? Dengan berpuasa. Kemudian kita lihat bagaimana perubahan dari ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Apa yang dilakukan oleh ulat tersebut? Ternyata ulat pun sama, mereka berpuasa. Akhirnya apa? Dari dia berpuasa di dalam kepompong tersebut, akhirnya dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah ya, yang mempunyai sayapnya berwarna-warni dan lain sebagainya. Nah, kita bisa mengambil hikmah ya dari segala tanda-tanda kebesaran Allah ini. Ternyata berpuasa ya itu salah satu wujud, mungkin kita bisa katakan metamorfosis, perubahan yang sebelumnya mungkin kita banyak kesalahan, yang sebelumnya bangun subuh selalu kesiangan ya, tetapi di dalam bulan suci Ramadan kita dilatih ya, kita dilatih untuk apa? Untuk bangun cepat ya. Nggak ada kan di bulan suci Ramadan sahur jam 7 pagi, nggak ada ya, kesiangan, dia melewatkan momentum sahur, akhirnya dia berimplikasi kepada bagaimana dia ketika puasa nggak kuat karena nggak sahur, seperti itu. Jadi apa? Dorongannya pasti akan berbeda, suasananya pun akan berbeda. Membaca Al-Quran, kita tahu ya bagaimana di bulan suci Ramadan, wah kemana-mana ya, ada pesantren kilat, suasana keislaman itu sangat-sangat kental di bulan suci Ramadan ya. Tayangan di televisi pun sangat kental dengan istilah-istilah bulan suci Ramadan ya, makanan-makanan jadi berubah. Jadi ada romantisme keislaman ya, acara sinetron berubah, yang sebelumnya nggak pakai hijab jadi berhijab, yang sebelumnya
sering mempertontonkan aurat ketika bulan suci Ramadan diubah menjadi menutup aurat, ya. Host entertain semuanya menjadi berbondong-bondong pakai hijab dan lain sebagainya. Ternyata bulan Ramadan itu ajaib, ya. Bulan Ramadan itu ajaib, bisa mengubah, ya, secara emosional orang menjadi lebih baik, menjadi islami, ya. Tetapi ada hal esensi yang harus kita perhatikan, bahwasanya di dalam berpuasa itu tidak hanya berubah secara cover saja, ya. Di dalam berpuasa kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk supaya setelah bulan suci Ramadan kita bisa menjadi orang yang sama, ya, ketika kita di bulan suci Ramadan gitu. Makanya ada istilah seperti ini. Saya pernah mendapatkan materi bahwasanya ketika kita ingin membuat sebuah habit baru, maka ulangi habit tersebut kurang lebih selama 30 hari. Ya, survei membuktikan seperti itu. Bisa teman-teman nanti cek. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bangun, ya, jam 3 pagi atau jam 4 pagi secara rutin, ingin membuat habit yang baru, maka how to master your habit, bagaimana kalian untuk menjadi master terhadap habit tersebut, maka harus ada repetition, diulang selama berapa kali? Minimal 30 hari. Ya, minimal 30 hari. Mari kita coba. Nah, maka sebetulnya esensi dari pembinaan atau tarbiyah di dalam bulan suci Ramadan ini adalah nanti bagaimana Syawal kita bertingkah laku. Ketika memang nanti Syawal yang misal, ya, ada akhwat yang ketika Ramadan pakai hijab, ketika Syawal dia melepas hijabnya, berarti apa? Berarti pendidikan di bulan suci Ramadan itu gagal. Ataupun misalnya kita, ya, yang lebih common lah, misalnya masih menggunjingnya, masih jalan gibahnya, masih jalan dan lain sebagainya, ya. Berarti apa? Ya berarti pendidikan bulan suci Ramadan ini nggak berhasil, ya. Ketamakan kita, kerakusan kita terkait makanan, ya, seluruhnya dimasukin gitu, ya. Ketika bulan suci Ramadan kita ngepres, berpuasa, lemak pada berguguran. Tetapi setelah selesai, bagaimana nanti Syawal? Apakah kita kembali lagi seperti mana kita sebelumnya? Kalau kita kembali seperti mana kita sebelumnya, berarti sejatinya pendidikan di bulan suci Ramadan gagal. Ya, maka sahabat, ini adalah kesempatan bagi kita semua. Ini adalah tantangan, challenging untuk kita semua. Untuk apa? Untuk berubah menjadi lebih baik. Apakah Ramadan kali ini bisa melahirkan individu-individu kita yang menjadi lebih baik, ataukah Ramadan ini hanya menjadi kesiaan saja? Jawabannya ada di diri kita masing-masing. Saya Muhammad Hilman Nawawi, saya pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.